Silakan masuk. Silakan duduk. Permisi Bu ya, ini saya bawakan proposal kerjasama dengan PT SA. Apakah ini proposal yang saya diskusikan dengan rapat sebelumnya? Iya benar Ibu. Ini kenapa kamu tidak mencantumkan kredibilitas perusahaan? Padahal itu sangat penting untuk proses kerjasama. Apakah kamu tidak memperhatikan perintah saya? Sudah Ibu, akan tetapi saya lupa. Kamu harusnya membenahi proposal ini. Saya tidak bisa membawa proposal ini kepada pihak klien. Baik Ibu, akan saya benahi proposalnya. Bisa ketika saya berbicara dengan kamu, kamu bisa tatap mata saya. Kenapa kamu malah menunduk seperti itu? Baik Ibu. Oke, saya tunggu revisi proposal besok sebelum jam makan siang. Kamu harus sudah kesini untuk membahas proposal kembali. Saya benahi proposalnya. Mohon maaf Ibu, terima kasih. Silakan masuk. Silakan duduk. Apakah proposalnya sudah direvisi, Bu Lisa? Sudah Ibu, sudah sesuai dengan perintah Ibu. Oke, saya cek dulu. Maaf Ibu Lisa, kenapa proposalnya jadi seperti ini? Kenapa analisanya jadi berubah? Saya sudah membimbing Anda dalam membuat proposal ini. Kamu sudah diberikan kesempatan 2 kali. Hasilnya sangat tidak sesuai ekspektasi saya. Tolong kirimkan saya softwarenya saja, saya nanti bisa kerjakan sendiri. Lihat saya ketika saya berbicara dengan Anda, karena itu tidak sopan. Baiklah, saya tidak bisa menindaklanjuti ini. Piye to iki guru kaya ngono wira iso. Mohon maaf apa Ibu? Kapok. Baik Ibu, akan saya kirimkan softwarenya dan sekali lagi saya mohon maaf atas kelalaian saya. Begitu Bu ceritanya, saya bingung Bu. Pekerjaan saya selalu salah di mata Ibu Tria, padahal saya sudah melakukan dengan semaksimal mungkin. Oh gitu Lisa. Menurut saya hal ini tidak sepenuhnya salah. Namun kamu juga harus tahu bahwa di perusahaan kita ini ada perbedaan nilai dan budaya dalam berkomunikasi. Sebenarnya saya sudah suka dengan proposal yang pertama, tetapi Ibu Lisa ini tidak mencantumkan kredibilitas perusahaan. Padahal ini sangat penting. Ibu Lisa menjelaskan dengan ragu-ragu, dan dia ketika berbicara dengan saya hanya menunduk, dan ketika saya berbicara dia tidak berani menatap mata saya. Jadi ya, saya meminta Ibu Lisa untuk revisi ulang proposal tersebut, tapi ketika sudah diberi kesempatan 2 kali, Ibu Lisa ini malah merubah isi semuanya, dan ini tidak sesuai harapan saya. Jadi gini betul ya, sebenarnya memang benar bahwa di sini jika sedang berbicara dengan orang yang lebih tua, menatap matanya itu memang dianggap hal yang tidak sopan. Mungkin sah-sah saja jika hal itu di budaya Ibu Tria, akan tetapi lain halnya dengan budaya di daerah sini. Bukannya tidak boleh, hanya saja kita harus melihat dengan siapa kita berbicara. Saya jadi panik Bu jika dipojokkan seperti itu, apalagi disuruh melihat mata Ibu Tria. Saya jadi gugup Bu. Nanti kalau kita menatap matanya jadi nggak sopan Bu. Dan ada beberapa kali yang juga gunakan dalam bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia, saya jadi kurang paham. Di kasus kamu, bukan berarti Ibu Tria itu galak, akan tetapi beliau itu tipe orang yang tegas, dan jika sedang berbicara dengan beliau ingin matanya selalu ditata agar merasa diperhatikan. Itu bahkan kemarin itu Bu Tria itu juga bercerita pada saya bahwa dia menyukai proposal yang bisa buat. Dia juga mengatakan bahwa proposal yang pertama saya itu buat juga bagus, akan tetapi bisa lupakan dan mencantumkan kredibilitas perusahaannya. Padahal kredibilitas itu penting bagi proposal ini, karena kita kan juga akan melakukan kerjasama dengan pihak lain. Walaupun begitu, Bu Tria kan juga menanyakan kan kepada Lisa, itu tuh bukan berarti Ibu Tria memojokkan Lisa, akan tetapi
beliau ingin mengetahui seberapa jauh Lisa menguasai proposal yang Lisa buat. Jadi saya menyarankan kepada Lisa untuk kedepannya jika berbicara dengan beliau atau siapapun, alangkah lebih baiknya jika Lisa menatap mata orang tersebut agar bisa menunjukkan empati, bisa menjelaskan dengan lebih pelan-pelan dan lebih mantap agar Lisa tidak dikira ragu-ragu dalam menguasai proposal yang Lisa buat. Mungkin kedepannya saat Ibu Tria berbicara dengan Lisa, bisa pelan-pelan dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita. Karena saya mendengar dari beberapa karyawan dan dari Lisa sendiri bahwa saat Ibu Tria menjelaskan, Ibu Tria menggunakan bahasa daerah Ibu. Jadi mungkin bagi mereka yang tidak sedaerah dengan Ibu, mereka bingung Ibu Tria ini berbicara apa, seperti itu, maksud Ibu Tria itu apa gitu. Jadi hal tersebutlah yang menyebabkan kesalahpahaman. Saya juga ingin menyarankan jika saat Ibu Tria memberikan saran kepada Lisa atau karyawan lain, akan lebih baik jika tidak memojokkan, karena hal tersebut membuat mereka menjadi gugup dan bingung. Jadi saat menjelaskan kepada Ibu Tria, mereka menjadi, yaitu tadi, ragu-ragu seperti itu. Jadi menurut saya ini tuh masalahan mengenai perbedaan budaya kita. Jadi mungkin hal tersebut dapat dimaklumi. Akan tetapi yang lebih penting, jika kita bisa menghargai dan bisa beradaptasi dengan budaya karyawan yang ada di sini.